Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Harapan kita bahwa hari ini, walau kita masing-masing dalam perjuangan yang berbeda, tapi satu hal yang sama ialah kita bersama-sama merindukan topangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan baiklah bila malam ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami, kehidupan yang setiap hari Engkau jaga dan peliharakan. Dan saat ini firman-Mu yang akan kami baca, kami yakini sebagai cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang kami percaya, yang kapanpun dan dimanapun, bila kami membuka hati, Roh Kudus akan bekerja, terus menjelaskan kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Berkenanlah mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita mengatakan hikmat yang dari atas. Diambil dari surat Yakobus pasal 3. Ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, jika kau menaruh perasaan iri hati dan kau mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta lawan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penulis Yakobus atau surat Yakobus mengajarkan kita untuk bisa menikmati sebuah kehidupan yang baru. Komunitas yang baru, komunitas yang dibangun dalam saling memedulikan dan saling mengasihi. Dan kehidupan yang saling mempedulikan ini hanya mungkin kalau kita memiliki dan mendapatkan hikmat dari atas. Hikmat yang benar ialah hikmat yang dari atas. Tapi hikmat yang palsu berasal dari bawah atau berasal dari dunia. Hikmat dari atas hendak menggambarkan bahwa hikmat itu dari Tuhan. Dan hikmat yang dari bawah hendak menggambarkan hikmat duniawi atau hikmat manusia. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah akan gagal. Tak peduli bagaimana itu tampaknya berhasil. Mungkin pernah berjaya. Tapi itu dibangun di atas hikmat manusia yang bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka cepat atau lambat itu akan musnah. Alkitab memberikan begitu banyak contoh bagaimana hikmat yang dari manusia tapi kemudian hanya bertahan sesaat, bahkan mendatangkan malapetaka. Kisah Menara Babel misalnya memperlihatkan kepada kita sepintas itu hikmat manusia yang baik, membangun suatu menara yang baik, menggambarkan sebuah kemajuan teknologi. Tapi ternyata di balik kemajuan itu, di balik kedahsyatan kemajuan teknologi dan pengetahuan manusia, ada upaya untuk melawan Tuhan. Kita ingat juga ketika Abraham karena kelaparan di Kanaan dan kemudian ke Mesir bersama dengan istri dan beberapa dari orang-orang yang menjadi bagian keluarganya. Sesampainya di sana, terasa Abraham merasa memiliki hikmat dengan tidak mengaku istrinya, hanya mengatakan ia adalah saudaranya, agar ia bisa mendapatkan perlakuan yang baik dari raja. Tapi apa yang terjadi? Tuhan marah dan murka menegur Abraham dengan mengandalkan hikmat manusia dan melupakan pemeliharaan Tuhan. Juga ketika Raja Saul dalam menghadapi Goliat, dengan terasa menggunakan hikmat, dengan memberikan senjata lengkap dan pakaian perang bagi Daud. Tapi Tuhan menghendaki yang lain. Tuhan menghendaki agar mengandalkan hikmat Allah, kekuatan dari Allah. Dan apa yang terjadi dengan kekuatan dari Allah lewat Daud? Maka Daud mengalahkan Goliat yang secara fisik bukan lawannya. Ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa hikmat Allah
sungguh-sungguh menjadi penting berguna dalam kehidupan kita, membawa kehidupan dan kedamaian. Dunia dan hikmatnya tidak mengenal Allah, dan dalam hikmat dunia bahkan dikatakan menolak Injil Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian begitu pentingnya dalam kehidupan kita ini bisa membedakan mana hikmat Allah dan mana hikmat dunia. Hikmat Allah adalah hikmat yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami, Engkaulah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mampukan kami hari lepas hari untuk bisa membedakan mana hikmat yang dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Supaya dalam kehidupan kami, dengan pengetahuan yang kami miliki, dan kepandaian dan kemajuan dunia yang saat ini yang kian pesat, memampukan kami untuk tetap melihat hikmat Allah di balik berbagai macam kemajuan yang begitu pesat. Dan saat ini ya Tuhan, kami percaya apa yang telah kami perankan hari ini adalah sebuah peran yang di dalamnya Allah memberi kami petunjuk. Sehingga baik kami di kantor, di rumah, kami sebagai pendidik, kami sebagai tenaga medis, kami berkiprah di berbagai macam profesi, di berbagai tanggung jawab pelayanan kami. Kami percaya bahwa kami dapat memerankan semua itu karena hikmat daripada Tuhan. Walaupun acap kali godaan-godaan dari hikmat dunia begitu dekat dengan kehidupan kami sehari-hari, tapi Roh Kudus selalu menuntun kami semuanya. Kami selalu sehati berdoa, memohon hikmat-Mu untuk kami yang bergumul, karena usia lanjut, karena sakit, karena kami jauh dari sana saudara. Dengan hikmat Tuhan kami dapat menikmati jarak yang jauh dalam topangan dan kasih Tuhan. Dan pada malam ini, baiklah Ibu Bapa, bila membuka hati di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.